Puas eksplor kota Malang, kita pindah yuk ke kota berikutnya, kota pahlawan, kota Surabaya. Ya walaupun sebenarnya di Surabaya ini kita nggak lama-lama ya, cuma istilahnya numpang tidur doang lah. Tapi yang paling berkesan itu adalah perjalanan pulangnya. Karena dari Surabaya kita akan langsung terabas menuju ke Bandung tanpa nginep di mana-mana lagi. Dan serunya karena kita bakal lewat Trans Jawanya malam, kita bakal nonton Liga Trans Jawa kelas malam bareng bis-bis Jawa Timur. Pasti seru banget kan? Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, ini adalah hari ketiga dari Wonder Journey 16. Kali ini kita pengen muter-muter Malang dan ketemu teman kita ya. Kita ada yang punya kafe. Kita mungkin akan jalan-jalan dan main ke situ. Dan sebelumnya kita mau cek-cek dulu mobil nih. Jadi setelah menempuh jarak kurang lebih sekitar berapa ya, ini 700-an kilo lah ya, 700-an kilo kita berkurang cek dulu oli. Nah masih normal segini mah. Oke, belum Ya belum sih. sini belum masih Belum segini kan harusnya. tadinya kan segini ya. Ya normal ya, karena kan menguap segala macam. Iya. Nah kita cek dulu untuk volume oli sedikit berkurang tapi masih aman. Terus minyak rem aman. Radiator paling. Power steering mah aman lah. Motor. Yang di situ ceknya harusnya. Ini aman. Nah, terus Ini juga banyak. di reservoirnya berkurang nggak? Banyak. Ya, seperti cooling system aman, oli berkurang sedikit masih normal lah karena ini kan mobil digeber selama 700 kilo ya. Untuk panas, cuaca panas ya sedikit adalah. Kalau nguap berarti keluarnya kemana? Dari ini biasanya dari PCV ke sini. Oh. PCV nanti masuk lagi bakar. Oh. Gitu, biasanya gitu. Atau ya ada juga yang entah dari sela-sela mana lah gitu biasanya. Ini olinya berapa viskositasnya? 3,5. Hah? 3,5. Enggak, viskositasnya berapa W? Oh, 5W40. AX7. Terlalu encer 5W nya itu kalau oli makin encer penguapan makin banyak. Nah jadi sebenarnya teman-teman kalau mau coba gini bagusnya pakainya 10W itu udah mentok banget, enaknya 15W40 atau 20W50. Tinggi banget ya? Ya yang kental, makin kental lebih bagus karena ini kan mobil udah berumur gitu. Terus dan buat teman-teman yang punya Motiva jangan lupa dicek kayak kita tadi ya, buat sebelum perjalanan jauh cek semuanya karena ini nanti kita pulang dari sini dari Malang kita akan langsung menuju ke arah Surabaya gitu. Jadi usahain mau Motiva mau mobil baru usahain cek radiator, oli dan cairan-cairan yang ada di mobil. Yaudah, yuk kita jalan lagi menuju ke arah kita jemput Bang Semi dulu teman-teman, baru nanti kita jalan-jalan lagi di Malang. So far Greco-nya top. Oke, ini kita udah keluar dari hotel teman-teman. Kalian kalau mau lihat hotel kita nih, keren banget. Bisa tempat ini kayak kastil ya. Ini hotel kita, Hotel Gajah Mada. Dan kita sekarang mau jemput Bang Semi dulu ke rumah tantenya, ke sini. Ya. Oke guys, kayak kita udah beli oleh-oleh dari Malang, udah tenang. Jadi bawaan buat keluarga udah selesai, jadi tinggal kita main lagi di kota Malang nih. Kita ke kafenya temennya Bang Semi. Kita tanya apa istimewanya sih kafenya? Apa nama kafenya? Ini Cuk, Ya. lewat Cuk. Ya. Woi, Cimi Time Duck Cafe. Cimi Time Duck Cafe. Dari kemarin kan kita belum nongkrong chill kan, Ya. belum nyantai-nyantai kan. Jadi hari ini saya mau ngajakin tim Road Warrior. Depan bisa sih kanan Pal. Oke. Iya. Nah,
buat nyantai-nyantai sejenak. Jadi ini adalah kafe bebek pertama di Indonesia. Bukan jualan masakan bebek ya? Kebetulan ownernya sayang banget sama bebeknya, jadi nggak mungkin dimasak. Dan menjadi pertanyaan Om Dika juga, apakah bau gitu kan? Ya. Waktu itu bertanya-tanya kan, Ya. bau nggak gitu nanti? Kita buktiin langsung aja nanti. Karena dulu waktu saya pernah ini teman-teman pernah usaha ternak ayam. Jadi pernah juga ada yang nggak jauh dari situ kandangnya tuh ternak bebek teman-teman. Oh itu lebih bau dari kandang ayam ternyata. Beneran. Gitu. Nah, Jadi Terus kita penasaran nih apakah si kafe ini sebau kandang bebek karena banyak bebek hidup ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat ya. Terus apa sih istimewanya dan ada makanan apa aja di situ? Yuk kita sama-sama lihat dan kita samperin. Nah ini dia nih guys, kafenya punya temannya Bang Semi. Kafe yang temanya all about bebek. Tuh. Jadi ada bebek di sini teman-teman. Ada bebek, ada angsa. Itu ya. Tuh. Dia ini kalau ada orang gini dia. Nih kayak begini teman-teman. Ini namanya Cimi Cafe. Cimi Cafe. Gimana Pak? Takut nggak lu? ngeri patok wah. Iya sih. Tapi penasaran sama megang. Pengen megang tapi takut ya. Iya. Sama gue juga. Nah jadi kalau ini nanti bebeknya tuh kadang-kadang ada yang suka dibawa ke sini teman-teman. Jadi dia jalan-jalan di sini. Nah terus buat yang nanyain, bau nggak kafe ada binatangnya? Kalau ini sih nggak teman-teman ya. Nggak Sama kecium, sekali. nggak kecium ada bau. Gitu. Dan kita juga makan ya biasa aja gitu, nggak enjoy ya. nggak jijai nggak apa gitu ya, biasa aja. Tuh. Makanan juga not bad teman-teman, enak lumayan. Tuh, ini es coklatnya enak banget kalau kayak udah habis. Pesan lagi ya? Udah lagi pesen. Enggak pesen. Oh iya ini. Oh iya, biskuit. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu hidden gem yang ada di Malang. Kalau kalian suka dengan bebek, bisa nih kalian datang ke sini. Cari aja namanya Cimi Cafe ya. Cimi Time Black Cimi Time. Nih, Cimi Time Duck Cafe. Dan cari aja di Google. Sebenarnya ini Patokannya penjara ini nih, penjara lapas kelas 1. sebenarnya lebih cocok buat kalau kalian sekeluarga bawa anak. Anak kecil ya. Ya, ada di sini no smoking, no Betul. vape. Oh iya betul. Jadi buat kalian yang ngerokok kurang cocok di sini karena Ya. di sini tidak bisa ngerokok. Cuman kalau kalian bawa anak kecil, bawa keluarga, di sini cocok banget. Gue belum ngambil kamera, lupa. Oke teman-teman, sekarang jam 4:30 sore kita ninggalin kota Malang. See you Malang. Terima kasih banyak Malang. Makasih banyak Malang. Akhirnya kita kesampaian bawa si Greva ini ke Malang. walaupun betul sekali. waduh, ini maaf ya agak aneh nih mobil teman-teman. Ternyata setelah dipakai ke Malang, begitu mau pulang baru hari ini ya. Iya. Dia agak semalam. berebet. Dari semalam. Semalam nggak parah. Ini tadi Lumayan sering, ini, Bang. main sering, udah beberapa kali mau mati. Jadi mobilnya Vala ini setelah mau meninggalkan Malang tiba-tiba sering berebet teman-teman dari pagi sampai sekarang. Kayak Gitu nggak sering kayak RPM-nya ngedrop gitu kayak udah hampir mati. Nah, apa ya? Kayak nggak mau diajak pulang. Kayak nggak mau diajak pulang gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin coba nanti diajak agak sedikit lari di Iya. tol ya. Siapa tahu emang dia maunya lari-lari terus gitu. Nah jadi sekarang kita mau ke arah Surabaya teman-teman, kemungkinan besar kita akan nginep di sana. Belum booking hotel juga sih, nih nanti paling sekalian di jalan kita Surabaya, kita kulineran di Surabaya teman-teman ya. Kira-kira ada kuliner apa nih yang menarik di Surabaya? Kalian kalau punya ide coba tulis di kolom komen teman-teman. Nah ini kita akan ke Surabaya dulu, bermalam di sana, sekalian kita jalan-jalan.
teman-teman, sekarang kita udah sampai di Surabaya jam 7 kurang seperempat ya. Ini alhamdulillah kita mau makan dulu rawon. Rawonnya rame cuy. Rawon kalkulator namanya. Mudah-mudahan ngomongnya udah gitu ya. Udah mendalami peran ya. Mudah-mudahan ada tempat ya. Ini kita makan dulu rawon kalkulator. Nanti habis itu kita lanjut ke hotel teman-teman. Alhamdulillah udah sampai Surabaya ya. Please. Yuk kita makan dulu. Nanti kita lihat makanannya kayak apa. Aduh, ternyata rawon setan penuh juga teman-teman. Gokil. Surabaya lebih penuh daripada Malang gitu. Ya udah, kalau gitu kita balik lagi ke sana. Paling kita makan lontong balap aja tuh teman-teman. Makan waktu itu saya pernah makan lontong balap lagi gendut. Kayaknya kita makan itu aja. Tadi ngeliat tempatnya juga nggak terlalu penuh ya. Oke teman-teman, kita harusnya jadinya makan lontong balap aja nih, karena rawon tidak berhasil. Mungkin besok pagi lah kita makan rawonnya, karena kalau malam-malam penuh banget. Jadi nanti deh kita besok pagi usahain makan rawonnya. Sekarang kita makan lontong balap dulu sama sate kerang. Nah ini dia lontong balap. Ini buat yang penasaran apakah itu lontong balap. Jadi lontong balap ini adalah lontong pakai tahu, dikasih toge, terus ditaburin berambang goreng gitu ya. Sedotan gue dipanasin aja. Kok sedotan gue kayak Oke, kita makan dulu yuk teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Ini adalah hari ke 1, 2, 3, 4 ya. Hari keempat kita keliling Jawa pakai Grand Corolla ini. Dan sekarang kita mau menjalin Surabaya, tapi mungkin sebelumnya kita keliling-keliling dulu kota Surabaya. Dan kita setelah ngecek ternyata olinya berkurang lumayan banyak teman-teman Greco ini. Cuman ya kita belum tahu apakah ada bocor atau menguap atau gimana. Sebenarnya kalau kita lihat dari di bawah sih nggak ada kebocoran ya. Karena juga kalau di head kayaknya nggak ada bocor. Nah cuman itu di gearboxnya emang ada basah tuh. Dan kita nggak tahu sumbernya dari mana, bisa dari seal delco atau dari mana yang kita nggak tahu lah kasarnya. Tapi paling nanti kita harus ke Shell dulu nih teman-teman, kita beli oli, terus baru kita lanjut perjalanan. Jadi pertama ini kita harus cari SPBU Shell dulu. Yaudah, kita lanjut perjalanan. Kemana aja kita masih belum tahu teman-teman, jujur aja ini kita masih cukup bingung mau pergi kemana karena belum ada tujuan. Ya udah, ikutin aja deh perjalanannya, kita lanjutin. Oke guys, jadi sekarang kita mau ke Shell dulu nih, yang terdekat dari kita. Bukan mau isi bensin tapi mau beli oli. Nah masalahnya tadi olinya kan udah habis yang kita isiin. Nah ini yang kita beli ini buat jaga-jaga selama perjalanan, karena ya ginilah namanya kita naik mobil tua. Kemarin di Malang itu posisi olinya 3/4. Nah tapi anehnya ketika dipakai buat ke Surabaya kok tiba-tiba berkurangnya lumayan banyak gitu ya. Harusnya sih nggak segitu ya, karena nggak normal sebetulnya kalau misalkan berkurang sampai segitu banyaknya. Feeling sih ada yang bocor, pasti ada yang bocor. Nanti mungkin bisa dicek kali ya setelah pulang dari Surabaya. betul. Ya. Iya. Kayaknya bakal turun mesin dah biar ngecek semuanya. Lebih enak dong. Sebenarnya Iya. sebenarnya Kayaknya sih bakal enaknya gitu. Tuh, jadi ya namanya mobil tua pasti ada aja ya, seperti yang sudah disclaimer dari awal perjalanan. Namanya mobil tua itu kita nggak bisa prediksi, walaupun ini mobil dari berangkat sampai ke Malang itu sehat banget ya, nggak ada kendala, oli nggak berkurang, radiator juga penuh, nggak berkurang sama sekali, nggak ada overheat alhamdulillah. Tapi ya dilalah pas di Surabaya ini, begitu kita cek rutin pagi-pagi, ntar belok kiri ya. Oke. Setelah kita cek tadi pagi ternyata olinya berkurang lumayan banyak. Itu untung dicek, tapi
Untungnya dicek. Kalau enggak, kita geber terus sampai ke tol Trans Jawa nanti. Waduh, bubar deh mesinnya. Itu bisa-bisa kita pulang bukan naik Greco, naik towing. Towing. Kalau nggak naik M-Trans. Gitu. Bisa naik towing ke Jakarta gitu. Hah? Bisa. Mobilnya naik towing ke Jakarta. Mobilnya naik towing, nah kita naik M-Trans. Lu mau naik towing sepanjang Trans Jawa aja kagak ada AC. Sok. Kitanya di mobil ya, tapi di Gitu. kita diem. Mending naik motor kan. Gitu. Jadi sebentar ini bunyi apa sih? Oh, mobil depan ya, kaget gue. Parno deh kalau udah mobil lagi ada Jangan dah. trouble dikit gitu terus ada bunyi-bunyi itu suka Jangan. iya. Gitu teman-teman. Ya udah, sekarang kita mampir dulu Shell, kita beli oli buat jaga-jaga. Nanti habis ini kita lanjut ke Suramadu teman-teman, ke Madura. Kita ke Madura, kita sarapan bebek sinjai karena belum makan. So jangan kemana-mana teman-teman ya, tunggu aja perjalanan kita dan ikutin terus perjalanan kita. Oke teman-teman, sekarang kita di Shell Surabaya nih. Kita habis beli oli, nih olinya Shell 1060 HX6 ya. Jadi kita pakai buat jaga-jaga, siapa tahu di perjalanan ada kurang oli lagi ya. Gitu. Jadi kita bisa putar, mudah-mudahan sih nggak kepake ya. Semoga, amin. Semoga nggak kepake dan Greva selamat sampai ke Jakarta lagi. Amin. Nah sekarang kita lanjut menuju ke mana? Ke Suramadu ya teman-teman, ke Madura. Kita bebek sinjayan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wih, Suramadu deh guys. Udah akhirnya kesini lagi. Terakhir kesini 2024 waktu pulang dari Sumba bareng sama Pak Yosi. Kalau nggak teman-teman ingat, temannya Mas Rak yang waktu kita explore Sumba sama-sama. Nah itulah dia. Jadi kita keluar kapal itu waktu itu jam berapa ya? Jam 5:15 ya, hampir setengah 6 kita keluar kapal. Bingung kan kita nungguin bis, saya masih jam 5 bisnya juga, terus Pak Yosi juga rencana mau ke Bromo nunggu kabar temennya. Walhasil kita gabut nih dan kita ke Suramadu. Gitu. Jadi ya apa ya? Ya ada sisi nostalgianya lah Suramadu ini. Gitu. Saya dulu pertama kali kesini sama istri saya teman-teman cuma makan bebek sinjai doang. Bela-bela itu dari Bromo cuma pengen makan bebek sinjai terus balik ke arah mana ya waktu itu, saya nginep di mana lupa. Malang kalau nggak salah. Kalian kalau lihat di depan ada motor guys, tuh kalian nggak boleh guys lewat sini. Nah, iya benar. Kalian lewatnya sebelah kiri. Tuh. Lewat jalur motor. Ntar kalian viral kayak motovlogger. Salah. Maaf. Salah, maaf. Motor kepencet. Maaf. Ini masalahnya 2 kamera tuh jalan tuh. Maaf. Emang siapa? Ada. Adalah, jangan dimasukin om yang itu. Oh jangan ya. Oke. Ternyata ada motovlogger masuk tol. Iya. Oh my god. Rame-rame. Gila. Inilah dia teman-teman, jembatan Suramadu. Ini rasanya kita kayak di San Francisco teman-teman ya, Golden Gate. Ini kalau kita beruntung di bawah kita ada kapal lewat biasanya teman-teman dari Tanjung Perak. Tanjung Perak kan sebelah kiri kita teman-teman. Nah ini dia jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Oke teman-teman, sekarang kita udah di bebek sinjai dan kita makan dulu nih guys, bebek. Mantap ini. Nih, ini kuliner legendaris dari Madura. Kalian kalau ke Madura wajib banget cobain bebek sinjai. Ini isinya orang luar kota semua guys. Ramai banget. Tumen-tumenan. Biasanya saya kalau kesini nggak pernah ramai, sekarang ramai banget. Oke, kita makan dulu yuk.
Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke arah Surabaya. Tadi habis makan bebek sinjai. Buat biayanya, tadi makan kita bertiga, makan nasi bebek sama es teh manis itu habis 99.000 3 orang. Nah terus tujuannya sekarang destinasinya kemana? Jujur guys, kita bingung banget mau kemana. Terus udah gitu budget juga udah habis. Jadi kalau kita ini sebelum road trip kita memang ke budget maksimal berapa yang bisa dikeluarin, karena apa namanya ya, supaya enak aja gitu. Jadi kita emang ada ngebudgetin, dan setelah dihitung wah ternyata budgetnya udah tinggal sedikit lagi nih. Nah jadi setelah tadi discuss di bebek sinjai bareng, kita diskusi bertiga, karena belum ada destinasi yang menarik, bukan menarik ya, belum ada destinasi yang apa ya, kalau sebenarnya kalau saya kan udah pernah ya teman-teman ya, banyak yang udah pernah. Nah saya tanya ke mereka berdua, mereka pun bingung mau kemana. Nah terus daripada bingung ya udah deh, gimana kalau misalkan kita langsung balik aja gitu, kita tembak langsung sekalian, kita ngetes sejauh mana kemampuan si Greva ini buat digeber terus sampai ratusan kilometer ya, dari Madura sampai ke Bandung. Nah itu penasaran nggak kalian? Siapa tahu bisa jadi referensi juga sejauh mana mobil ini bisa berjalan tanpa kendala, tanpa istirahat. Bukan tanpa istirahat ya, maksudnya istirahat di rest area tetap, tapi maksudnya dalam satu perjalanan kita coba staminanya mobil ini sanggup nggak dia buat melewati jalur Trans Jawa dari Madura sampai ke Bandung. Gimana menurut kalian? Kalau oke, kita lanjut balik ke Bandung aja teman-teman. Sekarang jam 1 ya, 1 kurang seperempat. Ini memang udah terlalu kelamaan banget, kita telat banget untuk berangkat ya. Jadi kemungkinan kita kan baru sampai di Bandung itu jam segini lagi, jam 1 malam teman-teman ya, mungkin ya. Itu ya kalau nggak ada hambatan gitu. Atau mungkin ya kalau kita banyak istirahat, banyak diamnya, atau mungkin amit-amit ada sesuatu ya mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi semoga perjalanannya lancar, mobilnya kuat, dan stamina kita pun juga kuat gitu. Yang pasti kita tidak akan memaksakan fisik kita secapeknya, selelahnya, dan kita akan berhenti seperlunya gitu ya, ketika memang udah capek atau harus sholat, harus kencing ya, harus ke toilet, atau harus apapun, bensin terutama gitu. Oke, kita lanjut ke Bandung yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar sampai ke Bandung. Nah teman-teman, ini kita mau ke Tanjung Perak dulu karena Fala penasaran nih, pengen ngeliat suasana pelabuhan Tanjung Perak gitu. Jadi kan kalau di Tanjung Perak kita bisa naik ke North Quay teman-teman ya. Di North Quay itu kita bisa makan, bisa apa segala macam. Jadi kayak tempat nongkrong sebetulnya. Ada anjir. Astagfirullah, Rekam lagi. gila, ini trailer dipotong kita guys, kurang asem. Gila. Mau apa lagi tadi jadi lupa. Ini juga om. Anjir lah. Kurang asem. Orang-orang sini pada kenapa sih? Sabar. Yogi shop culture di Surabaya. Pelabuhan. Nah, jadi nanti kita lihat, siapa tahu ada kapal lagi bersandar teman-teman ya, ada DLU atau ada apa. Nanti kita lihat, siapa tahu ada bahan foto ya kan. Yoi. Gitu. Yuk, Siapa tahu ada DLU, kita seberangin ini mobil. Ya udah, kita langsung aja Lombok dah udah. Ya kan. Nah, kita lihat-lihat dulu tuh pelabuhan Tanjung Perak. Siapa tahu nanti satu hari nanti mobil ini dan kita bertiga memang benar-benar kesini tujuannya keluar pulau. Amin. Min kabul. Sorry guys, karena di pelabuhan ini anginnya kencang banget, dan ini kebetulan si GoPro nggak pakai ini ya, noise reducer. Jadi di voice over aja. Nah intinya kalian kalau mau masuk ke sini Surabaya North Quay ini, kalian bisa beli tiketnya di Pelabuhan Tanjung Perak.
Nah itu harga tiketnya 10.000 aja dan kalian bisa naik ke atas buat lihat-lihat kapal yang ada di sini. Nah kalau lagi hoki kalian bisa kayak kita nih, ketemu kapal yang bakal bersandar. Nah ini yang bakal bersandar di depan kita adalah kapal Dharma Kencana 5 dari Palu dan akan bersandar pas di depan kita. Kebetulan dia ada kapal sandar, jadi bisa lihat prosesnya seperti apa. Nah itu Oke teman-teman, kita udah masuk gerbang tol Warugunung ya namanya nih. Alhamdulillah. Jadi rencananya kita mau balik langsung ke Bandung teman-teman. Jadi sekarang jam 4 kurang seperempat. Kita kemungkinan bakal langsung balik ke Bandung dan kita akan jalan malam supaya kita bisa lihat bis malam. Wah ada GHTS. Sambut ya mulai sama nih. Gunung Harta Mulai guys, kita mulai ketemu sama bis-bis malam. biasa Ya, mungkin GHTS, Ya. Gunung Harta Tronton semua. kemungkinan kita akan nggak lari lah ya, mungkin kita akan menikmati pemandangan mereka sedang berlari-lari antar sesamanya karena kita tidak mau ngikutin. Mohon maaf nih, 31 tahun mobil kita. Iya. Gitu. Tadi lo, sepantaran-sepantarannya ini sama bis, tetap aja itu berapa ribu cc kan? Iya, terus Nah ini udah ada lagi STJ. udah mulai berkeluaran nih teman-teman Yo. bis-bis malam yang mereka ngejar subuh ya masuk ke Jakartanya. Nih, udah mulai pada keluar. Nanti di Kali Kakung sih om serunya om. Kali Kakung ya. Ini mungkin nanti kita juga pas ngeres kan paling kita setengah jam gitu Iya. kan, pasti keduluan juga sama yang di belakang tuh, Aduh seru. ya kan? Pasti nih. Mungkin ya ada banyak adegan lah sepertinya. Ya udah teman-teman, sekarang kita masuk gerbang tol Warugunung dan kita lanjut perjalanan Berapa menuju ke biayanya? Bandung ya. Coba kita lihat. Tujuan Banyumanik 419. Kita bayarnya nanti 419.000. Ini kita Oh ini tap in doang ya? tap doang. Tap doang, tap in, tap doang. Kita masuk Warugunung, nanti kita akan keluar di Semarang di Banyumanik teman-teman. Nah, buat biaya itunya 822 ini harusnya cukup sampai nanti Fala dan Bang Semi sampai ke Jakarta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Jalan tol Trans Jawa sekarang diguyur hujan. Sambut hujan. Kita jalan santai aja. Jadi paling di 80 100. Ya paling kalau kosong lah 200 lah. Ayo. Boleh kalau kuat mobilnya. Olinya langsung Iya lagi. Oke teman-teman, gitu perjalanan kita di Jawa Timur. Kita lanjut Trans Jawa yang panjang ini. Kita akan jalan menuju ke Bandung sejauh sekitar 720 km teman-teman dengan mobil tahun 94 ini. Ayo, semoga kamu kuat ya. buat ya nak, jangan aus, please, Amin, jangan banget, amin. jangan aus. Bismillah. Oke teman-teman, kita udah di ruas jalan tol Jombang Kertosono nih ya, Joker. Coklat. Dan cuacanya lihat, aduh mendung banget nih, udah mulai rintik-rintik hujan. Tapi kalau kalian lihat awannya tebal banget, udah abu-abu nih. Sepertinya nanti di daerah depan itu daerah apa ya, mungkin daerah Madiun gitu bakalan hujan deras sepertinya. Ya kita santai aja, jalan 100, safety driving. Kita eman-eman juga nih stamina-nya mobil ini supaya nggak terjadi apa-apa. Dan dari tadi by the way belum ketemu nih sama bis-bis yang ini. Kayaknya masih pada di belakang ya jam-jam segini mah. Lalu lintas lumayan padat sih dari tadi ya. Kayaknya ini orang banyak yang udah balik ke kotanya masing-masing. Oh ya, by the way tadi kita udah isi bensin sekitar berapa tadi, 220.000 ya. 220.000, 2 liter. dapat 22 liter dan tadi dari setengah kurang ini dapat di garis hampir full isi 220.000. Nah teman-teman, kalau kalian ke arah barat dari Surabaya, kalian bakal ketemu ini nih teman-teman, jalan tol Bernada. Jadi jalan tol ini mana anjir? Mana? Tadi ada tulisannya jalan tol bernyanyi.
Udah kali sebelah kanan. Enggak, 50 meter katanya udah nggak ada. Ya Allah, 50 meter deket banget. Makanya udah nggak ada. Ayolah. Si anjing. Ya udah gitu guys. Di prank. Ini kali ini nih, coba nih lihat nih. Coba bukan, ini mah beton. Oh iya. Nah, gimana sih? Bunyi itu ya yang kalau diinjek ya. Iya, jadi happy birthday to you gitu. Tapi kayak Erwan. udah nggak ada ternyata guys. Ya, rusak kali. Iya, udah di aspal lagi kalau nggak mungkin. Iya. Ya wes lah. Ya, ya gitu dah pokoknya teman-teman ya. Ya, makasih. Oke teman-teman, sekarang kita ngeres dulu di area daerah mana, Madiun ya teman-teman. Daerah Madiun, kita mau sholat maghrib dulu. Terus habis sholat maghrib paling kita lanjut ya teman-teman. Bang Semi sama Fala lagi ngeduk-ngeduk di situ. Gitu. Yuk, sekarang jam 6 kurang 5 ya. Pas kita sholat maghrib dulu. Nah, situasi rest areanya kayak gini, lumayan ramai ya. Wah, lihat teman-teman, langitnya syahdu banget ya. Jingga, langitnya jingga. Wah, anaknya Mas Ram dong. Yang baru. Oh iya, QJ ya. QJ itu ada singkatannya. AQ Jingga. Agak maksa tapi oke. Ya, makasih. Langitnya syahdu jingga ditemani dengan mobil 90s. Jadi bikin perjalanannya makin kerasa syahdu ya teman-teman. Tapi by the way dari tadi kita masih belum ketemu sama mobil bis-bis yang keluar malam nih kayaknya dari tadi. Boleh gue kasih info nggak? Boleh dong. Biasanya jam segini mereka lagi rest area makan. Oh, oke. Siap. Ada beberapa ya, setahu gua jam segini. Berarti belum ya? Belum. Belum. Ya. Ntar jam 9 ke atas biasanya baru kelihatan. Oh, oke. Siap kalau gitu. Kita lanjut lagi teman-teman. Nanti kalau ada yang menarik kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita habis ngeres nih di rest area 456 ya, yang arah ke Semarang, yang rest areanya gede banget ini. Nah, kita habis makan di sini nih, Solaria teman-teman. Sekalian tadi kita sholat Isya, terus sekarang kita cabut lagi. Sekarang jam setengah 10, wah kita masih Semarang aja belum lewat nih. Mungkin kita sampai di Bandung sekitar jam 2 atau jam 3. Nyampe Jakarta subuh. Nah mereka berdua langsung balik nih, habis ngedrop saya, mereka langsung balik ke Jakarta. Gitu guys. Yuk kita lanjut lagi perjalanan, kita lihat keseruannya lari bareng ini bis-bis malam ya. Nah itu yang dicari. Itu dia. Itu yang dicari sensasinya. Anda jangan nafsuan ya. Udah diingetin dari sini ya. Jangan dikejar bis malam ya. Oh, nah, sumber alam yang baru. Jam maaf. Jam 12 lebih 20. Itu jam lu masih ngembun dong? Masih, oi. Sorry ya guys, jam gua ngembun. Kena AC tadi kemarin pas tidur gini, AC-nya kan kesini ya. Lah curhat. Maaf. Jadi apa sih tadi jam 11, jam 12 lebih 20 kita udah sampai di rest area 360 Batang, jalan tol Semarang Batang nih guys. Kita tadi habis nyantai ngopi, curhat, terus apa? Hunting bis tuh nih. Si bis mania nih paling belakang. Enggak lah, saya bukan bismania. Terus udah akhirnya sekarang baru jalan lagi deh. Dan kita mau isi bensin yang terakhir kayaknya ini. Kita mau isi. Nah ini terus harusnya sih pasti yang terakhir ya. sini. Ini sekarang posisi ini bentar. Berapa sih coba? Nih, sini nawas nih. Buset. Udah masukin tuh. Tuh segitu guys. Nah. Itu berarti berapa? Sepertiga ya? Iya. Kurang lebih sepertiga bensin. Nah ini
isi full apa 300 harusnya full sih bensinnya teman-teman. Tapi nggak luber. Ya nggak tahu ya. Full gantung. Gitu. Terus mudah-mudahan ini cukup sampai Jakarta. Harusnya sih cukup ya. Cukup lah harusnya. Dan di jalan pulang ini kita cukup hemat guys bensinnya. Apa? Enggak, gua mau ngasih tahu bensinnya irit karena gue yang bawa. Sudah kita duga. Soalnya kalau dia yang bawa boros guys, nggak tahu nih. Ini emang anak muda nih kayak gini. Ada yang ngebut dikit, panas. Dikejar. Ya, terus apa namanya? Jadi ya tadi di Surabaya tuh kita ngisi 200 itu dapat itu teman-teman. 3/4. 3/4 lebih, hampir full. Iya full gantung. Nah sekarang kita udah nempuh jarak kurang lebih ini sekitar berapa ya, mungkin 400-an kilo ya, 450 kilo, dan baru kepakainya ya segitu. Jadi cukup irit sih buat pas pulangnya ini. Terus udah gitu kan malam kita jalannya, terus nggak macet, lancar, banyak turunan gitu. Nah by the way, kita ngisi bensin itu udah berapa kali ya? Udah Jakarta Bandung. nggak usah dianggap lah itu Ya Jakarta udah. Bandung, Ya. pas ada gua aja. Ini kan Channel Wonder Wheels. Nah sekali ngisi itu kita di Bandung ya, ngisi 300 pertama di Bandung. Iya. Malam-malam itu ya. Ya yang gua. dia ngisi sendiri. Terus udah gitu abis itu ngisi lagi di Semarang teman-teman. Solo, kita ngisi di Solo langsung kan. Baru nyampe kita langsung ngisi di Solo. 300 lagi udah 600 tuh ya. Terus kita ngisi lagi di Surabaya. enggak di Pandaan. Masuk tol. Iya Pak. masuk tol ya, masuk sebelum tol. Malang. Sebelum Malang itu boros Iya. banget kenapa ya? Oh macet dan nanjak Macet, ya. iya. Macet nanjak. Oh ya kan udah muter di Solo juga kita. Iya. Itu Ada ngisi Mas lagi Ratu, jangan ya. lupa. Ada Mas Rang ya 300 itu udah berarti udah 900 ya teman-teman buat bensin. Betul. Terus Terakhir itu di Surabaya tadi 200 ya. Iya. 1.100.000. Sama Ini sekarang ngisi 300 1,5 1,4. 1,4. Oh, Iya, lu gimana sih? 1.100.000 ya tadi ya. Satu. Jadi total bensin 1,4 ya teman-teman nih sampai Jakarta. Harusnya yang 300 ini bisa sih. Bisa. Gitu. 1,4 buat bensin mobil Great Corolla tahun 94 PP. yang udah lumayan tua ini. Jadi kalau yang bilang mau tuba boros ya tergantung sih, tergantung mesin kalian sehat apa enggak, tergantung kaki kalian. Itu yang paling Dan penting. tergantung kondisi jalan. Tuh, ngaruh banget itu. Wah, apa cok belakang? Oh iya. Demi apapun. Itu depan juga ramai. Ntar dulu nih kijangnya pelan nih. Nggak bisa nih. Dia ikut tuh. Sana. Ayo gue jadi imam. Baru mau tidur anjing. Wah, ini mulai ada lari-lari kecil nih teman-teman. Di depan ada Agramas. Di belakang terpantau ada apa Bang Sam? Parwis, pariwisata. Parwis ya di belakang ya. Kita coba lihat ya, ini seru nih. Lumayan lah, belum yang hot banget tapi lumayan lah. Belum. Sumpah di belakangnya kencang anjing. Belakang bisa apa ya? Penasaran. Nggak tahu gue. Kencang banget. Sebelah kiri ada yang ngobrol. Diapit gak tuh? Ban belakang diapit guys. Oh, 27 trans. Mantap nih bis kesayangan gua nih. Ini ke Bandung nih bisnya kayaknya teman-teman. Speed class. Oh, parwisata di balap udah. Nih, mantap nih 27 trans nih teman-teman. Atraksi dimulai kawan-kawan. Oh bukan nih Nemesis mah ke ini ke mana? Ke Jakarta kayaknya. Lu tau dari mana? Oh, Itu atas di atas. Olahraga sapi ntar biar dapat 2 nih ntar. Asik, ngekor 27 trans cuy. Anjing. Mana Agra? Depannya Agra ada tuh. Tapi bukan
bukan Mercy ini bisnya. Untuk Dino kira-kiranya. kayaknya. Awas kanan, sikat kanan. Ini nggak pakai rating anjir. Nah, situ oke. ngekot tuh. Anjing sih obat Innova brengsek. Motok gerak, awas lo. Mampus diambil double decker, 27 Anjing, trans 27 double decker, trans. Cok. Mantap. Kasih nih. lampuin mah. Enggak, biarin aja udah. Biarin. Kita kasih kok. Anjing Anjing. bangsat. Oh ini yang ke Bandung nih, yang ini. Best lah. Vesla ini yang ke Bandung. Desla, nickname-nya Desla di Ini. belakang. Oh, ini yang Parwis nih. Anjing sih kok. Yang ke Bandung nih, yang Ini yang Volvo. Parwis. Volvo. Iya, yang Volvo Oh ini iya bisnya. Volvo. B11R. Iya, bener kan? B11R kan? Buset. Ya, sering buruk lagi. Gede Lagi terus. bagusnya. Akhirnya dapat Buset. thumbnail, cuy. Sikat, oh ada kiri. Dapat thumbnail, cuy. Wah anjing, di malam. Anjing. Wah, anjing. Serius. Nih, lihat tengah nih, tuh, lihat tengah tuh. Anjing. Mantap ya. Ada, kiri ada. Ada. Ngekor tuh. Anjing kencang banget bangsat. Gila. Gimana rasanya deg-degan ya dikejar monster-monster Monster Malang anjing. monster Jawa Timur. Oh, siap bos, siap bos. Nggak, dia ngambil ngeblok kiri, Om. Wah, depan apa tuh? Depan ada lagi. Anjing cepat bangsat. Sikat mal aja ketinggalan aja. Bensin full tank, Pak. Oke. Bensin full tank, oli aman. Slow, Pak. Etol aman. Aduh. Wah, seru anjir. STJ. Wah, STJ. Sudiro. Ya. Surabaya. Anjing dia kebelah bau jalan, Cuk. Gila, seru banget. Oh, paham anjing. dia. Ini di spacein ke kiri Emang, lihat biar ke lu ada tengah. vision, Iya. biar lu ada vision. Karena dia ngeliat lu ngekor. Heeh. Kalau bisa matiin lampu, sikat kanan aja. Belum. Ya, ikut kanan. Masih azan. Wah, sebelahnya ngikut cuy. Ini porternya nempel lagi bangsat. Cek banget anjing Serem Volvo banget aja. anjing porternya. Soalnya kalau dia yang di depan repot kita. Iya. Kita yang diuber-uber aja. Iya. Akhirnya ngerasain Liga Trans Jawa. Narendra ini. Waduh, kena stone chip guys. Aduh si Greva. Ya Allah. Aduh, guys, ini kita lagi di tol ini ya. Tadi di tol Penjagaan Kanci Ya. itu banyak banget mobil ban bocor teman-teman. Saya sampai lupa ngevideoin itu jalanannya parah. Dan tadi juga kita sempet trouble ya. Iya betul. Kita sempet trouble begitu nginjek lubang, tapi untungnya bukan ban yang pecah teman-teman. Lampunya mati tiba-tiba. Anjrit, kaget itu. Kita minggir langsung di pinggir di tempat yang terang. Kita coba oprek-oprek, ternyata relaynya itu geser teman-teman gitu. Jadi agak longgar. Nah itu terus kita coba benerin. Alhamdulillah beres, lampunya nyala lagi. Cuman jadinya kehilangan si itu teman-teman 27 trans yang dari Besla. tadi bareng sama kita, Besla. Dia udah duluan. Tadinya kita mau ngikut sampai Bandung kan, karena itu kan dari Malang dia ke Bandung gitu. Nah jadi seperti itulah Liga Trans Jawa teman-teman yang udah kalian lihat tadi serunya. Apa ya, mereka banyak yang, tapi 27 trans pada telat ya dari tadi ya, Iya. makanya pada kencang-kencang tuh telat Mereka- masuknya. Ya kejar tayang. Dan Kejar tayang subuh. ya. Nah waktu kemarin saya dari Sumbar yang naik 27 trans dari Surabaya itu, saya nyampe di rumah di Bandung itu pas turun itu udah 3:30 teman-teman gitu. Dan biasanya
waktu itu tuh kalau nggak salah nyampe di sini masih jam berapa ya, sekitar jam 12, jam 1. Iya sekarang jam Iya. berapa, jam 2 ya? Dua. Jam 2, bener. Nanti ada yang telat dia tadi. Nah, yang telat, kalau nggak macet di mana, Ya, di Surabayanya gitu, karena dia kan dari Malang ke Surabaya dulu biasanya gitu. Tapi kalau 27 Trans itu dari Malang semua ya berarti Sam? Ada yang ke Surabaya juga ada. Bukan, Banyak sih. berangkatnya dari Malang ya? Mostly ya. Nggak ada dari kota lain? Bisa sih. Maksudnya kan searah Malang. Bukan, dan berangkatnya dari kota kayak Banyuwangi. maksudnya startnya. Ya, start dari Banyuwangi gitu nggak ada? Gua lupa. Tapi pasti rata-rata arahnya ke Malang. Oke, arahnya. Jadi emang itu bisa asli Malang sih 27 Trans itu. Awas. Tuh lihat nih teman-teman. Aduh, lihat nih. Wah, lubang semua guys. Oh, ada yang bocor tuh depan. Nih, banyak dari tadi ya teman-teman, ini jalan tol ini ampun deh. Parah Please kalian. banget jasa marga ya Allah. Ya. Kalian cuma buat nambel doang loh. Anjir, masalah kecil-kecil dalam. Ini kalian kalau lewat sini teman-teman hati-hati ya. Ini banyak banget apa namanya, ranjau gila. Kacau. Parah. Udah, kalau kalian lewat sini pelan aja. Kalau misalkan di kanan kosong ya kanan aja, sesekali pindah ke kiri kalau udah jalannya bener teman-teman. Pantas dari tadi truk pada di kanan semua ya, itu hindarin Iya, lubang. iya. Heeh. Gitu ya udah, kita sekarang posisinya jam 2.14, kita udah di tol ini teman-teman, Cipali ya. Iya. Gitu. Palimanan ya enggak ini? Iya udah Cipali nih, udah Cipali kalau nggak salah. Belum ya, penjagaan masih. Ntar 2.13 tuh enggak, udah ini, udah kayaknya udah Cipali perasaan. Ya udah, kita lanjut lagi teman-teman. Masih kurang lebih sekitar 2 jam lagi kita sampai ke Bandung, 1,5 sampai 2 jam lagi. Tuh ada kecelakaan guys. Aduh, ada apa nih? Mana celakaannya? Loh, mana? Terbang. Aduh, lah kok ambulan? Ambulans kecelakaan ya. Innalillahi. Ambulans nabrak, ya Allah. Ambulan nabrak ambulan. Nggak, dia kayaknya nabrak truk itu. Iya kayaknya. Udah nggak ngantuk. Alhamdulillah udah nyampe tol Cisumdawu nih teman-teman, kita baru masuk tol Cisumdawu. Sisa saldo kita 317 280. Wah, ini masih ada sisa nih sampai ke Jakarta ya. Ya. Oke. Ya, sampai Bekasi. Oke, teman-teman. Karena kita udah di Cisumdawu dan konten Cisumdawu dari kemarin udah banyak banget. Jadi kayaknya kita skip aja kali ya tol Cisumdawu, kan udah lumayan banyak tuh. Kalian bisa nontonin di video-video sebelum ini, episode 1 juga ada. Jadi buat perjalanan Wonder Journey 16 berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih. Jadi, bentar dulu, belum, sabar. Itu sih baru nyampe juga. Sabar. Nah, jadi apa namanya? Jadi gini guys, kalau perjalanan kali ini kita pakai Corolla 94 ini. Ya karena baterainya habis guys, kita lanjut pakai handphone aja ya. Maaf kalau agak silau nih. Jadi alhamdulillah mobil kita nggak ada trouble sama sekali sampai sejauh ini ya. Mudah-mudahan sampai nanti Jakarta, Fala sama Bang Semi aman mobilnya. Ya trouble kecil ada teman-teman ya. Ya berebet ada sedikit waktu di Malang Surabaya, ada sedikit berebet tapi nggak mengganggu sih ya so far ya. Terus tadi paling lampu tiba-tiba mati di tol Kanci Pejagan, kena teman-teman, kena lobang tiba-tiba. Kayak lubang kolam lele. Iya, habis ngejek lobang dar mati langsung lampunya, aja panik. Langsung panik kita, aduh gimana ini, mana masih jauh lagi kan. Mana gelap banget kan. Gelap banget Cisumdawu nih, kalau nggak ada lampu udah kelar udah kita. Nah, jadi paling segitu dulu aja teman-teman. Semoga bisa menginspirasi kalian semua buat yang punya
Motuba jangan pernah takut untuk kalian bawa jalan-jalan, karena Motuba itu yang penting kondisinya sehat, apalagi Motuba yang kalian pakai itu mobil daily harusnya sih. Dan kalau daily nggak pernah ada masalah, dibawa keluar kota juga harusnya, insya Allah harusnya nggak ada masalah gitu ya. Dan yang penting mobilnya dijaga kondisinya, kesehatannya. Terus yang pasti jangan nafsuan, walaupun tadi kita sedikit nafsuan sih ketemu sama 27 Trans, tapi alhamdulillah ya aman lah gitu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya pamit, Fala pamit juga. Terima kasih, bye-bye. Semi pamit juga. Sampai ketemu ya teman-teman di perjalanan berikutnya. Stay safety driving dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.